Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saida Nadia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang segi empat. Ada yang tahu nggak apa itu segi empat? Nah, jadi segi empat itu adalah bangun datar yang mempunyai empat sisi. Segi empat ini mempunyai beberapa jenis, yaitu ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, ada trapesium, ada belah ketupat, dan layang-layang. Kita masuk ke yang pertama, yaitu persegi. Persegi itu adalah bangun datar yang memiliki empat sisi dengan panjang sisi yang sama besar. Nah, di sini kita akan membuat gambar persegi. Kita ambil poligon, lalu kita buat bentuk persegi. Lalu kita buat namanya. Kita ambil di teks, lalu kita klik di sembarang tempat. Lalu kita buat di sini persegi. Oke. Nah, persegi ini memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama yaitu memiliki empat sisi yang sama panjangnya. Nah, di sini memiliki empat sisi, yaitu sisi A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Dan panjangnya itu sama, yaitu panjangnya 2. Di sini dapat dilihat di sini ya. Lalu memiliki empat sudut yang sama besar. Kita buktikan ya, apakah sudutnya sama besar atau tidak. Kita ambil di angle, lalu klik di tengah persegi. Nah, di sini terbukti ya, dia memiliki empat sudut yang sama besar, yaitu besarnya 90 derajat. Lalu memiliki dua diagonal yang sama panjang, yang mana kedua diagonalnya saling tegak lurus. Yang mana yang dikatakan diagonal? Kita ambil segmen. Nah, yang dikatakan diagonal itu dari titik A ke C itu membentuk garis kan, lalu B ke D. Nah, ini dikatakan diagonalnya. Di sini ada dia memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Lalu memiliki empat sumbu simetri, simetri lipat, dan simetri putar. Kita ambil midpoint terlebih dahulu. Lalu kita klik A ke B, B ke C, C ke D, lalu D ke A. Lalu kita ambil segmen untuk menghubungkan titik-titiknya. Dari A, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Oke. Nah, jadi di sini ada 4 sumbu simetrinya. 1, 2, 3, 4, dan dari garis-garis sumbu simetri ini dapat dijadikan simetri lipat. Nah, jadi sumbu simetri ini yang dijadikan patokan lipatan untuk dijadikan simetri lipatnya. Lalu memiliki 4 simetri putar juga. Setelah itu, yang kedua yaitu persegi panjang. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Kita ulang ya. Titiknya tidak pas. I, J, K, L. Lalu ke I lagi. Nah, ini dinamakan persegi panjang.
Kita tulis di sini persegi panjang ya. Persegi panjang. Oke. Nah, persegi panjang itu adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sama panjang. Sifat-sifatnya diantaranya yaitu memiliki 4 sisi. Ini ada 4 sisi ya. Sisi IJ, sisi JK, sisi KL, dan sisi LI. Setelah itu, memiliki 4 titik sudut yang sama besar. Kita lihat. Kita klik angel, lalu kita klik di dalam persegi panjangnya. Nah, di sini dia memiliki 4 titik sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Lalu, memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan. Kita ambil segmen. Setelah itu, kita hubungkan dari I ke K, lalu L ke J. Nah, ini dinamakan diagonalnya. Dia memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. Setelah itu, mempunyai 2 sumbu simetri lipat dan simetri putar. Kita ambil midpoint terlebih dahulu. Lalu kita klik dari I ke J, JK, KL, baru L ke I lagi. Setelah itu kita hubungkan menggunakan segmen. Sumbu simetri itu membagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Oke. Nah, di sini ada 2 sumbu simetrinya, dan sumbu simetri ini yang menjadi patokan untuk simetri lipatnya nanti. Jadi dia memiliki 2 sumbu simetri dan 2 simetri lipat, dan simetri putaran juga ada 2. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu jajaran genjang. Jajaran genjang adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, bentuk jajaran genjang itu seperti apa sih? Oke, kita buat contoh jajaran genjang. Bentuknya ya. Nah, seperti ini bentuk jajaran genjang. Sifat-sifat yang dimiliki jajaran genjang diantaranya yaitu memiliki 4 titik sudut. Di sini ada sudut Q, sudut R, sudut S, dan sudut T. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Di sini ada sisi Q1 dan S itu sejajar dan sama panjang. Lalu sisi R kecil dan T kecil itu sejajar dan sama panjang. Setelah itu, memiliki 2 pasang sudut lancip dan 2 pasang sudut tumpul, yang masing-masing sudut saling berhadapan. Sudut yang berhadapan ini memiliki besar sudut yang sama. Jadi dia memiliki 2 pasang sudut lancip dan sudut tumpul. Di sini dapat kita lihat yang mana sudut lancip dan sudut tumpul. Nah, ada 2 sudut lancip dan ada 2 sudut tumpul. Sudut lancip yaitu yang kurang dari sama dengan 90 derajat, yaitu ada yang di titik R dan T. Lalu sudut tumpulnya ada yang di titik S dan Q. Masing-masing sudut saling berhadapan. Sudut yang berhadapan ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, di sini sudut yang berhadapan itu ada Q dan S, itu
besar sudutnya sama, dan R dan T itu besar sudutnya juga sama, 63,43 derajat. Lalu memiliki dua diagonal yang panjangnya tidak sama. Coba kita lihat ya. Kita ambil segmen, lalu kita hubungkan kita tarik garis dari R ke T. Setelah itu dari R ke T, lalu dari Q ke S. Nah, ini diagonalnya. Dia memiliki dua diagonal yang panjangnya tidak sama, yaitu ada yang 4,47 dan ada yang 2,83. Jadi panjangnya itu tidak sama. Lalu tidak memiliki sumbu simetri dan simetri lipat, serta memiliki dua simetri putar. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Bentuk belah ketupat seperti apa sih? Nah, jadi bentuk belah ketupat itu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini bentuk belah ketupat. Belah ketupat itu adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan bentuknya mirip dengan persegi. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu mempunyai 4 titik sudut yang sama besar. Coba kita lihat ya. Kita ambil angle, lalu kita klik di dalamnya. Nah, di sini sudutnya sama besarnya, yaitu 90 derajat. Oh ya, kita lupa membuat namanya. Kita ambil teks. Kita klik di sembarang tempat. Ini yaitu belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Nah, lalu dia memiliki 4 sudut yang sama besar, tadi sudah dibahas. Mempunyai dua pasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Ya. Lalu mempunyai dua diagonal yang berpotongan tegak lurus. Coba kita lihat ya. Kita ambil segmen. Nah, ini adalah diagonalnya. Oke. Diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Setelah itu mempunyai dua sumbu simetri dan simetri lipat serta simetri putar. Oke. Selanjutnya yaitu layang-layang. Bentuk layang-layang seperti apa? Kita ambil poligon. Setelah itu kita bentuk layang-layang. Oke. Nah, bentuk layang-layang itu seperti ini. Kita beri nama dulu. Kita klik di sembarang tempat. Layang. Oke. Nah, ini layang-layang. Layang-layang itu adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai 4 sisi. Sifat-sifat dari layang-layang diantaranya yaitu mempunyai 4 titik sudut yang terdiri dari sepasang sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Dia memiliki 4 titik sudut ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat sudut-sudutnya ya. Nah, di sini dia memiliki 4 titik sudut. Lalu titik sudutnya itu terdiri dari sudut siku-siku. Di sini ada 90 derajat, yaitu sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Di sini ada sepasang sudut tumpul, yang ini dan yang ini di titik B dan D, lalu sudut lancip di titik
C1. Lalu mempunyai dua pasang sisi yang ukurannya sama panjang. Yang ini B1 sama panjang dengan C1 dan A1 sama panjang dengan D1. Setelah itu mempunyai dua sudut yang sama besar. Ini, dua sudut yang sama besar yang di titik B1 dan D1. Mempunyai dua diagonal yang keduanya berpotongan saling tegak lurus. Kita buat diagonalnya, ambil segmen. Oke. Kita tarik garis. Nah, di sini ada dua diagonal yang saling tegak lurus. Lalu mempunyai satu sumbu simetri dan simetri lipat dan tidak mempunyai simetri putar. Di sini sumbu simetrinya dari titik A ke C1. Jadi garis yang ini. Sumbu simetri dan simetri lipatnya. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi empat yang mempunyai 4 sisi dengan sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, trapesium ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu trapesium sama kaki, yang kedua trapesium siku-siku, dan yang ketiga yaitu trapesium sembarang. Yang pertama kita akan membuat trapesium sama kaki terlebih dahulu. Kita move untuk menggeser di layarnya. Oke. Setelah itu kita ambil poligon, lalu kita gambar bentuk trapesium sama kaki. Oke. Seperti ini bentuk trapesium sama kaki. Dia memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu yang pertama, mempunyai 4 titik sudut yang terdiri dari sudut tumpul dan sudut lancip. Kita buat namanya dulu ya, biar tidak tertukar nantinya. Trapesium sama kaki. Oke. Nah, dia mempunyai 4 titik sudut yang terdiri dari sudut tumpul dan sudut lancip. Oke, kita buktikan. Di sini ada 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. 2 sudut tumpul yaitu yang ini. 116,57 yang di titik S1 dan di titik H1 116,57 derajat. Itu sama ya, itu sudut tumpul. Lalu sudut lancip yaitu yang di titik F1 dan G1. Lalu mempunyai 2 sudut alas yang sama besar. Di sini sudut alasnya sama besar ya. Mempunyai 2 sudut pada sisi atas yang sama besar. Di sini di sisi atas mempunyai sudut yang sama besar juga. Lalu mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Coba kita buktikan. Kita ambil segmen. Lalu kita tarik garis dari S1 ke G1. Lalu dari F1 ke H1. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 2 diagonal. Nah, di sini panjang diagonalnya sama, yaitu 3,61. Lalu yang terakhir yaitu mempunyai 1 sumbu simetri dan simetri lipat. Yang mana? Yang ini, bentar. Kita buat poinnya. Kita buat midpointnya. Kita tarik dari sini ke sini.
Oke, kita klik F1 dan G1 ini untuk membuat titik tengahnya ya. Setelah itu kita ambil segmen, kita hubungkan. Nah, inilah sumbu simetri dan simetri lipatnya. Ada satu ya. Setelah itu kita masuk ke trapesium siku-siku. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, mempunyai 4 titik sudut yang terdiri dari sepasang sudut siku-siku dan 1 sudut lancip dan 1 sudut tumpul. Coba kita lihat, kita klik angel, lalu kita klik di dalam trapesiumnya. Nah, di sini terdapat 2 sudut siku-siku, 1 sudut lancip dan 1 sudut tumpul. Setelah itu, panjang keempat sisinya tidak sama panjang. Di sini dapat kita lihat ya. Di sini 1, 2, 3, 4 tidak sama panjang. Tapi tergantung yang membuatnya ya, bisa jadi sisi ini dan sisi ini sama panjang. Lalu mempunyai 2 diagonal yang panjangnya berbeda. Oke, yang mana diagonalnya kita ambil segmen, lalu kita tarik garisnya. Ini diagonal pertama, lalu ini diagonal yang kedua. Nah, di sini panjangnya berbeda. Ini dinamakan trapesium siku-siku. Kita lupa namain tadi ya. Trapesium siku-siku. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu trapesium sembarang. Nah, di sini kita akan membuatnya. Kita ambil poligon, kita gambar. Oke. Nah, oke, seperti ini. Ini dinamakan trapesium sembarang. Jangan lupa buat namanya. Oke. Nah, sifat-sifatnya diantaranya yang pertama yaitu mempunyai 2 diagonal yang panjangnya berbeda. Kita ambil segmen. Nah, ini diagonal yang pertama, ini diagonal yang kedua. Di sini dapat dilihat panjangnya itu berbeda. Setelah itu, ukuran keempat sudutnya tidak sama. Kita ambil angel untuk membuktikan, kita klik di dalamnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa besar sudutnya itu berbeda. Lalu yang terakhir yaitu panjang keempat sisinya tidak sama panjang. Di sini dapat dilihat ya, keempat sisinya tidak sama panjang. Nih. O1 ini ya, dari sini ke sini. Tidak sama panjang. Oke, itulah penjelasan saya tentang materi segi 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.